Usai merugi ramai diperbincangkan, muncul dugaan terjadi penggelembungan dana atau markup dalam proyek strategis kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Polemik ini bermula dari video di kanal milik mantan Menko Polhukam Mahfud MD 14 Oktober 2025. Mahfud MD siap dipanggil KPK jika menjadi saksi atas dugaan markup proyek Wush. Adakah potensi korupsi dalam proyek kereta cepat Wush? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman. Selamat malam Mas Zainur. Selamat malam, Pak Vitor. Mas Zainur, dugaan markup proyek WUS ini pertama kali disampaikan oleh Mahfud MD, disebutkan Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat bernilai 52 juta dolar Amerika Serikat per kilometer. Padahal berdasarkan perhitungan Cina, biayanya 17 sampai 18 juta dolar Amerika Serikat per kilometer. Bagaimana analisa Pukat FHUGM nih terkait dugaan markup proyek WUS ini, Mas Zainur? Ya, ini kan memang terjadi cost overrun, ya. Jadi ternyata biaya realnya untuk membangun itu membengkak jauh lebih besar daripada perencanaan. Yang menjadi pertanyaan, apa alasan cost overrun tersebut? Itu yang harus dilakukan audit secara menyeluruh. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah harus dilihat ulang bagaimana studi kelayakan yang dilakukan, feasibility studies-nya. Yang kedua harus dicek bagaimana pengambilan keputusannya. Cost of run yang ekstrim terjadi pembengkakan sampai puluhan triliun yang seperti ini, berarti kan studi kelayakannya yang perlu dipertanyakan. Apakah ada pemalsuan atau ada etikat buruk di dalam studi kelayakan tersebut. Yang kedua, pengambilan keputusannya ya. Kan kita tahu ya, proyek ini kan awalnya dulu akan ditawarkan kepada Jepang. Oke, Ya. ada plus minus ya, karena Jepang mintanya dijamin oleh pemerintah, dijamin oleh APBN, tetapi kemudian memilih Cina. Nah, kenapa alasan memilih Cina tersebut dilakukan? Itu yang harus dilakukan semacam audit sehingga bisa diketahui ya apa yang menjadi penyebab cost of run tersebut di Ya. tahap pengambilan kebijakan, di tahap perencanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah di dalam tahap konstruksi, di dalam tahap pembangunan, itu semuanya sudah benar. Mulai dari pengadaan tanahnya untuk kepentingan pembangunan, sampai kemudian kepada konstruksinya, apakah semuanya dilakukan dengan benar. Sehingga ini perlu diaudit secara menyeluruh gitu ya. Yang ketiga adalah di tahap operasional. Sekarang kan sudah masuk tahap operasional, Bang Victor. Ya. Nah, tahap operasional ini ternyata misalnya ya, data okupansinya itu jauh di bawah perkiraan, sehingga apa menjadi beban operasional per tahun ruginya juga triliunan rupiah. Oke, kata Pak Joko Widodo bahwa transportasi publik ya nggak apa-apa rugi. Iya, nggak apa-apa rugi asal memang kerugian tersebut dari awal sudah direncanakan, sudah dimitigasi, sudah dimafhumi. Tapi kalau ternyata kerugian tersebut terjadi sangat ekstrim seperti sekarang, justru kita bertanya lagi secara asal gitu ya. Kenapa antara praktik pembangunan, praktik operasional itu jauh sekali berbeda dengan perencanaan? Apakah karena perencanaannya yang culas atau perencanaannya hanya memang sekadar tidak presisi, Mhm. atau di situ ada markup gitu ya, markup di dalam proses pembangunannya kah, atau markdown di dalam perencanaannya kah, atau seperti apa? Sehingga ini harus dilakukan audit secara menyeluruh. Ya. Itulah tugas dari KPK untuk mengetahui apakah dalam pembangunan WUS ini ada tindak pidana korupsi atau tidak. Soal proyek pembangunan perhubungan transportasi itu rugi, bukan soal itu, Ya. tetapi yang kita pertanyakan adalah kerugian dibandingkan dengan perencanaannya. Itu Bang Victor. Iya, sebenarnya kita sudah mengundang KPK ya untuk menjelaskan duduk perkaranya seperti apa. Apakah memang ada dugaan korupsi di proyek WUS atau tidak begitu ya. Tadi Mas Zainur sempat bercerita proyek kereta cepat WUS ini pertama kali kan ditawarkan oleh Jepang ya Mas. Namun kemudian di era Jokowi dialihkan ke Cina saat Jokowi menjabat sebagai presiden. Itu dilakukan tanpa proses tender terbuka. Apakah Anda melihat dari situ saja, dari perencanaan saja sudah ada indikasi memang sejak awal proyek WUS ini akan rawan korupsi? Apakah bisa jadi demikian, Mas Zainur? Ya, soal pilihan kebijakan, memilih negara X, memilih produk Y, itu silakan saja selama prosesnya itu prudent. Masing-masing ada eh, kelebihan dan kelemahannya ya. Jepang itu kan menginginkan agar
proyek kereta cepat itu dijamin oleh negara. Tetapi kelebihannya adalah dengan teknologi yang sudah teruji, tingkat kecelakaan di kereta Jepang juga sangat rendah. Juga bunga utang itu pihak Jepang menawarkan sangat rendah ya 0,1%. Mhm. Sedangkan Cina cukup B2B, nanti dari pihak Cinanya yang akan lebih banyak menanggung sehingga Indonesia tidak perlu menyediakan modal dalam jumlah yang besar. Ya. Tetapi kelemahannya bunga utangnya besar ya. Yang pertama adalah 2%, kemudian tambahannya itu sebesar 3,4%. Nah, yang dilihat dari perspektif tindak pidana korupsi bukan soal pilihannya, tetapi bagaimana pilihan itu diambil. Ya. Apakah didasarkan pada satu studi yang benar, yang jujur, yang ilmiah, atau ada pemalsuan, ada markdown, angka dari Cina dikecilin gitu ya, semuanya dibagus-bagusin agar mau dipilih. Atau yang kedua ya, di dalam pengambilan kebijakannya, apakah pengambilan kebijakannya itu sudah menurut hukum atau melawan hukum? Mhm. Apakah ada penyalahgunaan kewenangan atau semua sudah dilakukan berdasarkan prinsip asas umum pemerintahan yang baik? Ya. Nah, KPK bisa melakukan penilaian, melakukan telaah terhadap proyek ini secara menyeluruh. Itu tadi saya sampaikan bahwa KPK bisa menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 untuk menilai kebijakannya. Apakah kebijakan itu diambil dengan cara-cara asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau ternyata ada dugaan di situ ya, misalnya ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh para pengambil kebijakan sehingga pengambil kebijakan memilih kebijakan X dan bukan Y. Itu yang dipersoalkan dari perspektif hukum tindak pidana korupsi. Nah, yang kedua yang perlu juga diteliti oleh KPK adalah dari sisi konstruksinya itu tadi gitu ya. Cost of run bisa jadi karena harga tanahnya misalnya melambung. Kenapa melambung? Dan seterusnya. Dari sisi konstruksi kemudian terjadi pembengkakan. Apa Mhm. alasan pembengkakan? Ini semua bisa diaudit secara forensik ya, mulai dari riwayat pengambilan keputusan sampai pembangunan secara fisik, konstruksi itu bisa diaudit, dokumen perencanaannya bisa ditelisik kembali, kemudian juga dokumen pengadaan barang dan jasanya juga bisa diperiksa kembali, sampai kemudian bisa ditentukan apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak, apakah ada penyalahgunaan kewenangan atau tidak. Kalau ada perbuatan melawan hukum, ada atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan, saya melihat ini dugaan tindak pidana korupsinya sangat kuat. Kenapa? Karena kalau pakai pasal 2 ayat 1, pakai pasal 3 Undang-Undang Tipikor, selama di situ ada kerugian keuangan negara yang terjadi, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan, itu dijerat bisa dengan Undang-Undang 3199 Junto 20 2001, sebagaimana para penegak hukum di kasus-kasus yang lain menggunakannya. Misalnya kita sekarang bisa berkaca di kasus Chromebook ya. Kasus Chromebook, korupsi di Kementerian Pendidikan yang menjerat mantan Menteri Mhm. NM, Bang Victor, Ya. itu kan intinya adalah kenapa memilih Chrome, bukan memilih Windows. Oke. Padahal rekomendasi dari Litbangnya adalah diarahkan bahwa kalau Chrome itu membutuhkan infrastruktur pendukung. Nah, Oke. tetapi menterinya mendesak tetap gunakan Chrome. Nah, kan sebenarnya bisa juga kita berkaca pada kasus-kasus yang lain, Bang Victor. Ya. Kenapa di kasus yang lain begitu mudahnya menggunakan pasal 2, pasal 3, kenapa di sini seakan-akan belum ada aparat penegak hukum yang jelas-jelas mengatakan bahwa ya kami sedang mengusut sampai tuntas. Misalnya KPK, kan kita belum dengar seperti itu. Bang Ya. Victor. Ya, ini berarti memang, potensi korupsi dalam proyek bus ini memang benar adanya ya, kalau kita runut dan nanti kita lihat hasil auditnya begitu. Karena awalnya kan proyek ini dijanjikan B2B, konsorsium antar kedua negara dan tanpa didanai APBN. Namun proses pembangunan berjalan, ada pembengkakan biaya dari sekitar 6 miliar USD menjadi 7 miliar USD begitu. Proyek pun mendapat suntikan dana lebih dari 5 triliun rupiah ya bersumber dari APBN. Artinya, jika benar penggelembungan dana itu terbukti benar adanya, berarti ada kerugian negara yang timbul. Ini artinya masuk ke tindak pidana korupsi. Pertanyaannya adalah, Mas Zainur, kira-kira apakah kemungkinan besar dalam dugaan markup proyek WUS ini dilakukan secara berjamaah dengan berbagai pihak atau hanya segelintir pihak saja? Ya tentu kalau saya sampaikan mungkin terlalu cepat ya, dan mendahului proses. Mhm. Yang kita tuntut adalah kerja dari aparat penegak hukum ya. Dalam hal ini adalah KPK. Ya. Tadi kan pertanyaannya ini kira-kira
berjamaah atau sendiri? Atau mungkin pertanyaan lebih lanjutnya adalah siapa sih yang harus dimintakan pertanggungjawaban kalau memang terjadi tindak pidana korupsi, kan kurang lebih begitu ya. Betul. Ya kalau saya lihat KPK harus memulai merunutnya dari pengambilan kebijakannya, pengambilan keputusannya. Siapa yang mengambil keputusan waktu itu? Ya, Presiden Republik Indonesia waktu itu namanya Pak Joko Widodo. Mhm. Harus dirunut dari sana, dicek dokumen pengadaan, dokumen perencanaannya, dicek bagaimana pemerintah Indonesia membuat keputusan, dicek negosiasinya antara Indonesia dengan Cina gitu ya. Mhm. Baru yang kedua dari sisi konstruksinya ya, konstruksinya tentu yang harus dicek adalah pelaksananya gitu ya. Di situ ada konsorsium yang tergabung di dalam KCIC gitu kan. Sehingga sebenarnya dari sisi teknis sangat dimungkinkan bagi penyidik untuk merunut ini semua Mhm. di kelompok pengambil kebijakan dan di kelompok pelaksana pembangunan. Belum tentu juga ternyata merupakan tindak pidana korupsi selama itu hasil dari audit. Ya. Selama belum ada audit, ya publik akan terus menunggu mana nih kejelasan dari negara terhadap proyek yang dibangga-banggakan dengan biaya yang cukup besar ini dan berujung kepada utang yang utang tersebut secara tidak langsung juga harus ditanggung oleh rakyat Indonesia. Sehingga Bang Victor, ya, kalau saya tadi kelompokkan ada di pertama di level politik pengambil kebijakan dan yang kedua di level pelaksana proyek gitu ya, harapannya gitu ya, penegak hukum bisa mengambil kesimpulan Mhm. apakah telah terjadi tindak pidana Ya. korupsi atau tidak. Dan ini sangat penting. Ya. Kenapa Bang Victor? Karena ada banyak wacana bahwa proyek kereta cepat itu akan diteruskan sampai ke Surabaya. Nah, tentu kita sangat menolak kalau pembangunan itu akan dilanjutkan, sedangkan Jakarta-Bandung saja menyisakan begitu banyak masalah, menyisakan tumpukan utang yang harus ditanggung Ya. oleh rakyat secara tidak langsung gitu ya, dan itu membebani bagi BUMN juga Badan Danantara gitu ya. Nah, kita tidak mau, yang kita mau adalah clearkan dulu akuntabilitas pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sampai pada kesimpulan ya, sehingga nanti kalau sudah dilakukan audit itu dapat menjadi pembelajaran untuk pembangunan berikutnya gitu ya. Belum kita bicara soal keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Kenapa terus-terusan di Jawa Ya. gitu ya, Baik. sedangkan di luar Jawa juga membutuhkan transportasi publik. Tapi kita nggak usah bicara itu sebelum ini semua dilakukan audit secara akuntabel dan transparan sampai kepada kesimpulan sehingga bisa menjadi pembelajaran ke depan. Gitu Baik, Bang Victor. baik. Mas Zainur, ini terakhir singkat saja. Berarti ini kan tinggal menunggu KPK bekerja begitu. Tapi KPK juga menunggu ada yang melaporkan. Kemarin sempat meminta Mahfud MD untuk membuat laporan, tapi kan Mahfud MD juga menolak. Saya inginnya jadi saksi saja, bukan untuk melapor. Kira-kira KPK bisa langsung bergerak tanpa laporan dugaan korupsi atau markup ini, atau harus menunggu ada laporan? KPK bisa bergerak tanpa menunggu laporan dari siapapun. Oke, Baik. kalau ada yang lapor dari masyarakat itu bagus sebagai peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Ya. Tapi KPK ketika mengetahui informasi adanya satu diskursus tentang tindak pidana korupsi, KPK bisa melakukan pendalaman sendiri, melakukan investigasi Ya. ya, melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Bahkan selama ini KPK juga mendapatkan informasi dari banyak lembaga lain ya. Misalnya KPK biasa mendapatkan laporan hasil analisis transaksi keuangan dari PPATK, mendapatkan laporan hasil audit dari BPK atau BPKP atau inspektorat atau pihak-pihak lain. KPK itu tidak perlu menunggu siapapun. KPK bisa atas inisiatif sendiri untuk memulai penyelidikan, melakukan investigasi sampai kemudian KPK sampai kepada kesimpulan ada atau tidak tindak pidana yang telah terjadi dalam proyek kereta cepat tersebut. Ya. Jadi tidak ada Baik. excuse dengan mengatakan menunggu laporan dari siapapun. Menurut hukum KPK punya kewajiban tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Gitu Bang Victor. Ini artinya sebenarnya tidak akan lama untuk memperlihatkan apakah terjadi korupsi dalam proyek bus atau tidak begitu ya. Terima kasih banyak Mas Zainur Roman, peneliti Pukat FHUGM sudah bergabung bersama kami malam ini. Sehat selalu Mas Zainur. Terima kasih.